Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ragam pendekatan arsitektur Islam. Kita telah memasuki pendekatan ketiga, yakni arsitektur Islam pendekatan fikih. Setelah sebelumnya kita telah membahas arsitektur Islam pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan dan arsitektur Islam pendekatan nilai. Tidak sebagaimana dua pendekatan sebelumnya yang berorientasi pada perumusan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan, sehingga memang dalam pengkajian dan pewacanaannya dilakukan di ruang-ruang akademik. Pendekatan fikih dalam arsitektur Islam ini hingga hari ini di Indonesia saja berorientasi pada praktek berarsitektur, sehingga memang lebih dikenal atau sudah menjadi familiar di kalangan praktisi arsitektur dari kalangan umat Islam. Tidak seperti dua pendekatan sebelumnya yang telah memiliki karya tulis atau referensi yang dapat dijadikan rujukan maupun panduan oleh peneliti, pengkaji maupun praktisi. Pendekatan fikih dalam arsitektur Islam hingga hari ini di Indonesia belum didapati referensi tertulisnya yang dapat dijadikan rujukan maupun pegangan oleh kalangan pengkaji, peneliti maupun praktisi. Oleh karena itu, materi ini saya susun berdasarkan pengalaman saya berinteraksi secara langsung dengan kalangan praktisi arsitektur dari kalangan umat Islam yang secara sadar maupun tidak sadar telah menggunakan pendekatan fikih dalam praktik berarsitekturnya. Namun demikian, referensi-referensi terkait dapat kita temukan yang memang tidak berbicara arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan, tetapi secara khusus membahas tentang arsitektur masjid. Di dalam banyak referensi arsitektur masjid, kita akan mendapati pembahasan berkaitan dengan fikih atau hukum Islam. Kondisi ini patut disayangkan dikarenakan pendekatan fikih telah sangat maju dan masif digunakan di bidang ilmu-ilmu lainnya, terutama di bidang ilmu ekonomi Islam. Tetapi hingga hari ini di Indonesia, pendekatan fikih belum mendapatkan perhatian dari para pengkaji arsitektur Islam. Salah satu tandanya atau indikatornya seperti yang saya sebutkan tadi, kita belum menemukan referensi tertulis pendekatan fikih dalam arsitektur Islam, terutama yang berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Indonesia. Cukup ironis, padahal bangsa Indonesia ialah umat Islam terbesar di dunia. Semoga dari materi ini dapat memantik semua kalangan yang terlibat dalam pewacanaan dan pengkajian arsitektur Islam untuk menengok dan memberikan perhatian pada pendekatan fikih dalam arsitektur Islam ini agar dapat dirumuskan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dikarenakan pendekatan fikih dalam arsitektur Islam ini memiliki tingkat orisinalitas yang lebih tinggi dibandingkan dua pendekatan sebelumnya, dikarenakan fikih yakni hukum Islam bersumberkan langsung dari Islam dan merupakan bagian dari tradisi umat Islam yang telah berumur sangat panjang sekali. Sementara dua pendekatan sebelumnya kita masih mendapati adanya unsur-unsur arsitektur barat modern pada khususnya. Dikarenakan merupakan bagian dari tradisi ilmu keislaman yang telah berumur sangat panjang sejak masa Rasul Muhammad SAW hingga masa kini,
Pendekatan fikih dalam arsitektur Islam ini merupakan pendekatan yang paling mudah untuk difahami oleh seluruh umat Islam. Tidak saja terbatas pada kalangan ahli di bidang arsitektur, meliputi kalangan peneliti, akademisi maupun praktisi, tetapi pendekatan fikih ini juga dapat dipahami dan dapat menjangkau kalangan awam dari umat Islam. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendekatan fikih dalam arsitektur Islam secara tidak langsung sudah dibicarakan bahkan diterapkan oleh kalangan awam umat Islam sekalipun. Ini menjadi kelebihan lainnya dari pendekatan fikih dalam arsitektur Islam. Jika saja pendekatan ini dijadikan landasan untuk merumuskan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan, dikarenakan pendekatan ini nantinya akan dapat menjangkau seluruh umat Islam hingga ke kalangan awam. Tidak seperti dua pendekatan sebelumnya yang sangat akademik, abstrak, dan bukan menjadi bagian dari tradisi umat Islam, sehingga terdapat keterbatasan bagi kalangan awam umat Islam untuk memahaminya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk menerapkannya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan materi utama, kita akan memulainya dengan renungan-renungan yang semoga dapat menjadi pemantik agar kita dapat terus maju melakukan pengkajian arsitektur Islam. Di slide yang pertama ini saya menampilkan gambar Masjid Nabawi yang akan mudah sekali dikenali oleh seluruh umat Islam. Mengapa saya menampilkan Masjid Nabawi? Dikarenakan oleh kalangan praktisi arsitektur dari kalangan umat Islam yang secara sadar menggunakan pendekatan fikih dalam praktik berarsitektur, menempatkan Masjid Nabawi selain Masjidil Haram sebagai acuan atau preseden dalam berarsitektur. Landasan yang digunakan ialah surah At-Taubah ayat ke-100. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ayat ini difahami bahwasanya dalam praktik berarsitektur, seorang umat Islam harus mengikuti kalangan pertama dari umat Islam, generasi awal dari umat Islam, as-sabiqunal awwalun. Sehingga untuk dihasilkannya karya arsitektur Islam, maka yang dapat dijadikan rujukan ialah arsitektur hasil karya generasi awal umat Islam, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dikarenakan seluruh unsur arsitektural yang telah diterapkan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram menandakan bahwasanya unsur arsitektural tersebut telah sah, diperbolehkan, dan tidak bermasalah dari segi hukumnya untuk digunakan umat Islam pada objek arsitektur yang lain. Ketika minaret digunakan di Masjid Nabawi, maka minaret telah sah, diperbolehkan, dan tidak bermasalah dari segi hukumnya untuk dapat pula digunakan di masjid-masjid yang lain. Landasannya adalah At-Taubah ayat ke-100 ini. Dalam praktik berarsitektur mengacu pada karya arsitektur generasi pertama umat Islam yang merupakan generasi terbaik. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Jika kita renungi lebih mendalam surah At-Taubah ayat ke-100 ini, kita dapat menemukan suatu pelajaran bahwasanya bagi umat Islam dalam praktik berarsitektur, dengan merujuk kepada generasi pertama umat Islam yang merupakan teladan generasi terbaik, kita tidak saja akan menemukan landasan filosofis untuk merumuskan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kita tidak saja
menemukan aspek-aspek metodologinya, tetapi yang tidak kalah penting kita juga akan menemukan sikap berarsitektur seorang muslim dengan berkaca dari generasi terbaik umat Islam ini. Contoh yang dapat kita bicarakan adalah sikap Umar bin Khattab yang tidak memperbolehkan umat Islam untuk tinggal di dalam Damaskus dan tidak boleh memasuki kota-kota besar yang telah dibangun oleh Persia. Padahal umat Islam telah memenangi peperangan. Damaskus telah direbut, Persia telah dikalahkan, tetapi Umar bin Khattab tidak memperbolehkan umat Islam untuk masuk ke dalam kota dan tinggal di dalam kota-kota besar. Umar bin Khattab justru memerintahkan umat Islam untuk membangun kota baru di luar kota besar. Disebut dengan garrison city, kota pertahanan. Bahkan Umar dalam perintahnya tersebut meminta umat Islam membangun kota dengan mengacu pada kota Madinah. Jadilah Basrah dan Kufah di daerah timur. Kota yang sangat sederhana, kota padang pasir yang fungsinya sebagai kota pertahanan. Sikap Umar ini patut kita pertanyakan. Dalam kondisi umat Islam telah memenangi peperangan, dalam kondisi umat Islam telah mencapai tingkat ekonomi yang baik, Umar bin Khattab tidak memperbolehkan umat Islam untuk tinggal di dalam kota besar. Ini dibahas lebih lanjut oleh Ibnu Khaldun. Di balik kebijakan Umar ini, Ibnu Khaldun menyatakan ini salah satu kebijakan terbaik Umar untuk menjaga spiritualitas umat Islam agar tetap dapat hidup dengan zuhud. Tidak berarti dimilikinya ekonomi yang cukup bahkan berlebih itu harus dilimpahkan, ditunjukkan dengan kehidupan yang glamor di tengah kota besar. Dengan cara inilah, kata Ibnu Khaldun, Umar bin Khattab menjaga tingkat spiritualitas umat Islam agar tetap hidup dengan zuhud, hidup sebatas kebutuhannya, sehingga umat Islam akan terus memiliki semangat untuk berjuang. Karena, kata Ibnu Khaldun, ciri khas suatu masyarakat yang hidup di kota besar, masyarakat ini secara perlahan-lahan tidak lagi memiliki semangat untuk berjuang, dikarenakan kondisi kehidupan yang sudah mapan, dipenuhi kenyamanan, ekonomi berlimpah dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari sepenggal cerita ini dapat menjadi perenungan kita terkait dengan seperti apa atau bagaimana sikap seorang muslim dalam berarsitektur. Nah, semoga dapat menjadi pemantik bagi kita semua sebagai gagasan awal untuk merumuskannya menjadi bagian dari arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Baik, marilah kita memasuki pembahasan utama dalam kesempatan kali ini, yakni arsitektur Islam dalam pendekatan fikih. Kita telah sampai pada materi keempat dari rangkaian 8 materi secara keseluruhan. Berarti kita telah menyelesaikan setengah dari materi yang akan kita bicarakan dalam rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Nah, sebelum kita membicarakan fikih dalam konteks arsitektur, kita awali terlebih dahulu pembahasan materi ini dengan pengantar fikih secara singkat. Pada masa awal, yakni pada generasi awal umat Islam, fuqaha merujuk pada orang yang memahami Islam secara menyeluruh, sebagaimana
sebuah hadis dari Rasul Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Ya. Yang dimaksud yufaqihu fid din di sana adalah pemahaman agama secara menyeluruh. Ya. Tidak hanya meliputi hukum Islam, tetapi secara menyeluruh dari aspek akidah, aspek hukum, aspek akhlak, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga tafaqquh fiddin ya merupakan perintah untuk memahami Islam secara menyeluruh. Ya. Seiring meluasnya wilayah peradaban Islam ketika umat Islam telah memenangi peperangan di utara, di timur maupun di barat, ya, banyak hal-hal baru yang ditemui oleh umat Islam ya, yang mendorong kalangan sahabat untuk beristihad. Ya. Ya, apakah umat Islam dapat mempergunakan hal-hal baru tersebut ataukah harus ditinggalkan karena bertentangan dengan Islam? Ya. Salah satunya yang dijelaskan panjang lebar oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ketika umat Islam memenangi peperangan dengan Persia, kemudian umat Islam melihat gaya hidup orang Persia, umat Islam mendapati bahwasanya orang-orang Persia itu ketika makan ya, duduk di kursi, ya, makan dengan meja, dengan piring, dengan sendok, dan dengan garpu. Ini merupakan cara makan yang tidak lazim bagi kalangan umat Islam yang ketika itu hidup di Jazirah Arab, yang terbiasa makan ya, di bawah. Ya. Nah, lalu apakah cara makan Persia tersebut yang dilihat secara langsung oleh umat Islam, makan dengan duduk di atas kursi, dengan meja, dengan piring, dengan sendok, dan dengan garpu, ini diperbolehkan atau tidak? Nah, ini salah satu hal-hal baru yang menjadi pembahasan di kalangan sahabat yang mendorong para sahabat untuk beristihad. Nah, apakah harus tetap makan dengan cara Rasul Muhammad makan, ya, yakni dengan piring, ya, duduk di lantai, ataukah dapat menggunakan cara makan sebagaimana dilakukan oleh kalangan Persia ini? Yang pada hari ini sudah lazim bagi kita makan duduk di kursi, dengan meja, dengan piring, dengan sendok, dan dengan garpu. Tetapi pada masa kalangan sahabat ini merupakan cara makan yang baru yang tidak ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era Daulah Umayyah, ya, mulailah dilakukan kodifikasi ilmu-ilmu keislaman, ya, yang diawali dengan ilmu fikih. Ya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, ya, kenapa ilmu fikih dikodifikasi lebih awal dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, dibandingkan dengan ilmu hadis, ya, dikarenakan seiring luasnya wilayah umat Islam terus ditemukan hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk menanggapi hal-hal baru itulah umat Islam mengkodifikasi ilmu fikih. Ya. Diawali oleh Imam Abu Hanifah di wilayah timur. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu hadis, ya, dikarenakan ketika ilmu fikih dikodifikasi, ya, untuk mengambil hukum, untuk menentukan status dari suatu permasalahan, ya, ternyata dibutuhkan hadis, ya. Maka dilakukanlah pengumpulan hadis. Ya. Kemudian pada masa Abbasiyah, ya, terjadi penyerapan ilmu dari peradaban lain. Ya. Salah satunya adalah ilmu filsafat dari peradaban Yunani kuno melalui Syria. Ya. Yang harus dipahami, filsafat pada masa itu bukanlah ilmu filsafat yang seperti kita kenal pada masa sekarang, tapi filsafat pada masa itu adalah the mother of science. Seluruh ilmu pengetahuan yang tercakup ke dalam ilmu filsafat itu. Ya, ketika dalam Daulah Abbasiyah
terjadi penyerapan ilmu secara masif dari peradaban lain yang sudah mulai dari masa Daulah Umayyah, masa-masa akhir Daulah Umayyah, tetapi puncak yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, ya, semakin mengketatkan kodifikasi ilmu yang sudah dimulai pada masa Daulah Umayyah, ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan makna fuqaha dan tafaqquh fid din itu. Sehingga seperti kita dapati pada masa sekarang, fikih ialah merupakan sebutan untuk ilmu hukum Islam atau Islamic jurisprudensi, ya. Sementara fuqaha merujuk pada orang yang ahli di bidang ilmu hukum Islam. Dikaitkan dengan konteks arsitektur, ya, pendekatan fikih ini hanya meliputi persoalan yang tampak secara fisik saja, ya. Sehingga pembahasan fikih hanya menarik kesimpulan atau melakukan penilaian, menetapkan status berdasarkan hal-hal yang tampak atau ditampakkan. Dan dalam konteks arsitektur ini berkaitan dengan aspek fungsi, perilaku, dan artefak arsitektur. Terkait dengan fungsi, apakah suatu fungsi itu diperbolehkan atau tidak, ya. Apakah lokalisasi prostitusi diperbolehkan atau tidak, apakah klub malam diperbolehkan atau tidak. Kemudian berkaitan dengan perilaku, apakah suatu perilaku yang diwadahi dalam suatu objek arsitektur diperbolehkan atau tidak, ya. Kemudian dari aspek artefaknya, apakah penggunaan suatu unsur arsitektural diperbolehkan atau tidak. Ya, pendekatan fikih dalam arsitektur Islam yang secara spesifik merujuk pada aspek fungsi, perilaku, dan artefak, ya, terdiri dari 3 pemahaman. Yang pertama, fikih dalam konteks atau merujuk pada produk hukum. Yang kedua, merujuk pada kaidah hukum, dan yang ketiga merujuk pada maqasidul syariah. Yang pertama, ya, pendekatan fikih dalam arsitektur Islam merujuk pada produk hukum. Ini merupakan pemahaman yang paling banyak digunakan baik oleh kalangan praktisi arsitektur dari umat Islam, ya, hingga ke kalangan awam umat Islam, ya. Ketika berbicara fikih langsung merujuk pemahamannya pada produk hukum, sehingga ini merupakan pendekatan fikih yang paling mudah untuk difahami. Yang kedua, ya, pendekatan fikih dalam arsitektur Islam merujuk pada kaidah hukum. Pemahaman ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan di ruang-ruang akademik, sudah mulai disadari oleh pengkaji arsitektur Islam dari kalangan umat Islam. Hanya saja belum dielaborasi, belum dijelaskan lebih jauh dalam konteks arsitektur Islam. Sementara itu, pendekatan atau pemahaman ketiga dari pendekatan fikih merujuk pada maqasidul syariah ini bahkan belum kita sentuh sama sekali dalam konteks arsitektur Islam. Yang ini menjadi kebaharuan dari ilmu ekonomi Islam, tetapi dalam konteks arsitektur Islam justru kita belum berorientasi ke arah sana. Ini menjadi potensi yang besar sekali bagi pengkaji arsitektur Islam untuk mulai memasuki pembahasan maqasidul syariah dalam konteks arsitektur Islam. Kita mulai dari fikih sebagai produk hukum dalam konteks arsitektur Islam. Fikih sebagai produk hukum terdiri dari hukum yang bersifat tetap, qat'i, karena telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Rasul Muhammad yang secara eksplisit, seperti pengharaman khamar. Sampai kapanpun, ya, hukum haramnya khamar ini bersifat tetap, tidak berkaitan dengan konteks waktu maupun konteks kewilayahan. Bukan berarti ketika hidup di wilayah kutub
yang sangat dingin, kemudian diperbolehkan khomer. Ya, khomer menjadi mubah untuk menghangatkan diri, tidak demikian. Kemudian yang kedua adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad terhadap suatu permasalahan. Ya, menyoroti lebih lanjut, ya, hukum sebagai hasil ijtihad ini meniscayakan terdapatnya kesimpulan hukum atau status hukum yang berbeda untuk suatu permasalahan. Contoh dalam konteks arsitektur, apa hukumnya menerapkan atau menggunakan ornamentasi bergambar makhluk hidup? Ada yang melarang mutlak, mengharamkan secara mutlak, ya, hingga ada yang memperbolehkan, ya, yang memubahkan. Nah, ini terjadi perbedaan kesimpulan hukum dikarenakan perbedaan dalam memahami suatu permasalahan. Yang berkaitan dengan contoh tadi, apa status hukumnya untuk merancang dan membangun patung bergambar makhluk hidup? Di suatu kota kita ingin menempatkan suatu landmarknya berupa patung makhluk hidup. Apa status hukumnya? Ini juga akan berbeda-beda. Kemudian dalam lingkup yang mikro kembali, apa status hukumnya merancang dan membangun kloset dengan menghadap maupun membelakangi arah kiblat? Dikarenakan merupakan hasil dari ijtihad, maka dimungkinkan, diniscayakan, ya, terdapat perbedaan dalam kesimpulan hukum. Nah, dalam konteks perbedaan kesimpulan hukum ini, kita memiliki dua pilihan, ya. Apakah kita akan menganggap seluruh perbedaan ijtihad itu sebagai sebuah kebenaran, ya, dapat kita gunakan sesuai dengan mazhab yang kita pilih, ataukah hanya terdapat satu kesimpulan hukum yang paling mendekati kebenaran di antara kesimpulan hukum yang lain. Nah, satu contoh pernah disampaikan secara sangat bagus sekali oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam buku beliau berkaitan dengan fikih masjid. Syekh Shalih Al Fauzan membahas apa hukumnya masjid menggunakan menara atau minaret. Beliau menyatakan status hukumnya pada dasarnya adalah mubah, diperbolehkan, dan juga tidak menggunakan minaret pada masjid tidak menjadi masalah, ya. Tidak menjadikan suatu masjid gugur keabsahannya, gugur statusnya sebagai masjid, ya, tidak demikian, dikarenakan minaret bukan menjadi syarat sah dari masjid. Boleh digunakan, boleh tidak, statusnya mubah, sampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Tetapi status hukum mubah ini dapat menjadi sunnah, bahkan wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Beliau contohkan ketika di suatu lingkungan di mana umat Islam menjadi minoritas di dalam lingkungan tersebut, sementara masjid dari segi syariatnya harus berbeda dengan bangunan peribadatan umat lain dan berbeda dengan bangunan yang lainnya, ya. Selain fungsi peribadatan, bisa saja menggunakan minaret pada masjid tersebut dalam lingkungan minoritas umat Islam tersebut bisa saja menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib, untuk membedakan diri umat Islam dengan umat-umat yang lain, untuk membedakan masjidnya umat Islam dengan tempat peribadatan umat lain dan dengan fungsi-fungsi yang lain, sehingga masjid mudah dikenali oleh umat Islam dan umat non-muslim. Demikian pembahasan dari Syekh Shalih Al Fauzan berkaitan dengan salah satu unsur arsitektural yang hari ini kita identifikasi menjadi
salah satu unsur arsitektural universal pada masjid, yakni minaret. Pendekatan fikih dalam arsitektur Islam ini yang merujuk pada fikih sebagai produk hukum yang memiliki dalam penerapannya memiliki dua prinsip. Yang pertama sudah kita sampaikan di awal, suatu unsur arsitektural yang telah digunakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menandakan kebolehannya untuk digunakan pada objek selainnya. Sehingga Masjid Nabawi dan Masjidil Haram menjadi preseden atau acuan dalam menerapkan pendekatan fikih arsitektur Islam ini. Kemudian yang kedua, prinsipnya ialah suatu unsur arsitektural khas milik komunitas non-muslim dihukumi tasyabbuh untuk digunakan umat Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Ini seringkali saya dapati sekalangan umat Islam menolak dengan keras digunakannya kubah, digunakannya minaret. Bahkan dalam konteks di Indonesia menolak dengan keras digunakannya atap tajuk untuk masjid, dikarenakan seluruh unsur arsitektural tersebut merupakan atau berasal dari komunitas non-muslim, sehingga dihukumi dengan tasyabbuh, terlarang bagi umat Islam untuk menggunakannya. Kubah berkaitan dengan kaum pagan, minaret berkaitan dengan kalangan Nasrani di Mesir. Bahkan kalau kita merujuknya pada Babilonia maka kaum pagan, sementara atap tajuk berkaitan dengan umat Hindu. Demikian dua prinsip yang seringkali digunakan dalam praktek berarsitektur oleh umat Islam dengan menggunakan pendekatan fikih. Pemahaman kedua dari arsitektur Islam pendekatan fikih ialah fikih sebagai kaidah hukum. Walaupun masih sangat terbatas, di ruang-ruang akademik sudah mulai dibicarakan kaidah hukum atau fikih dalam pemahaman sebagai kaidah hukum dalam konteks arsitektur Islam. Beberapa kaidah hukum yang sudah mulai dibicarakan, yang pertama adalah al-adatu muhakkamah, bahwasanya sebuah adat dapat dijadikan sandaran hukum. Yang kedua, wal aslu fil ibadati al-dhahru wal aslu fil adati al-ibahah. Pada dasarnya ibadah adalah terlarang, sedangkan adat diperbolehkan. Yang ketiga, hukum asal adat adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kebolehannya. Tiga kaidah hukum tersebut dipahami bahwasanya pada dasarnya seluruh adat, yakni sesuatu yang telah lazim terjadi atau dilakukan di tengah masyarakat, adalah diperbolehkan, kecuali diharamkan atau terdapat pengharamannya atau terlarang menurut wahyu, atau bertentangan menurut Islam. Mengapa pada dasarnya diperbolehkan? Karena tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga segala sesuatunya dalam konteks arsitektural diperbolehkan untuk digunakan. Jika telah lazim dilakukan oleh masyarakat, diterapkan oleh masyarakat, dibangun oleh masyarakat, maka diperbolehkan selama tidak diharamkan, tidak terlarang maupun tidak bertentangan dengan Islam. Dari tiga kaidah hukum ini kita dapati tiga prinsip penerapannya dalam konteks arsitektur Islam. Prinsip pertama, arsitektur Islam sebagai bagian dari muamalah menjadikannya boleh menerapkan unsur arsitektural apapun, dari manapun, bentukan seperti apapun, sepanjang tidak diharamkan atau tidak terlarang menurut Islam. Menggunakan unsur arsitektural dari barat, dari timur, dari manapun diperbolehkan, sepanjang tidak
terdapat pengharamannya. Prinsip kedua, unsur arsitektural setempat yang telah mentradisi di tengah masyarakat dapat diadopsi dan menjadi bagian dari arsitektur Islam. Jika suatu masyarakat telah lazim menggunakan atap tajuk untuk masjid, sepanjang tidak ada pengharamannya di dalam Islam, maka diperbolehkan itu. Dan untuk unsur-unsur arsitektural yang lainnya seperti atap joglo, atap limasan, dan yang lain sebagainya. Prinsip ketiga, arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan memuat panduan segala hal yang tidak boleh dilakukan atau terlarang menurut Islam atau menurut wahyu. Prinsip ketiga inilah yang secara spesifik mulai dibicarakan oleh kalangan pengkaji arsitektur Islam di ruang-ruang akademiknya. Bahwasanya arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan bermuatan segala hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Sehingga panduannya bersifat negatif, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh menerapkan ini, harus menghindari ini, dan lain sebagainya. Ya, satu contoh yang dapat kita bahas adalah penggunaan kubah sebagai atap masjid yang telah mentradisi di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Kubah sebagai penutup atap masjid atau sebagai salah satu unsur arsitektural masjid diperbolehkan digunakan. Pertama, dikarenakan tidak ada pengharamannya secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, kita tidak menemukan ayat di dalam Quran maupun hadis dari Rasul Muhammad SAW yang melarang penggunaan kubah untuk masjid, maka diperbolehkan digunakan. Sementara itu, kubah yang telah mentradisi diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain dalam jangka waktu yang panjang, sehingga telah dikenal baik oleh masyarakat itu. Secara memori kolektif, masyarakat itu mengidentifikasi masjid adalah menggunakan atap kubah, maka diperbolehkan itu digunakan. Dikarenakan suatu adat, suatu tradisi dapat dijadikan sebagai sandaran hukum jika tidak terdapat pengharamannya. Pemahaman ketiga, arsitektur Islam pendekatan fikih ialah fikih merujuk pada maqasidul syariah. Ya, maqasidul syariah terdiri dari 5 poin pembahasan atau maksud-maksud ditetapkannya syariat oleh Allah dilatar belakangi 5 poin. Yang pertama adalah menjaga agama atau menjaga iman. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Dalam pembahasan yang lain disebut juga dengan menjaga kehormatan. Dan yang kelima menjaga harta. Pada zaman kontemporer masa kini 5 poin maqasidul syariah ditambahkan 1 poin sehingga menjadi 6 poin pembahasan. Mengingat pada zaman kita sekarang ini terjadi kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah sehingga menimbulkan krisis, sehingga ditambahkan poin menjaga lingkungan. Bahwasanya ditetapkannya suatu hukum dilatar belakangi oleh maksud untuk menjaga lingkungan. Inilah 6 poin maqasidul syariah yang sangat potensial untuk dielaborasi dalam konteks arsitektur Islam. Kita mulai dari poin yang pertama, yakni menjaga iman atau menjaga agama, yang bermakna arsitektur Islam ialah arsitektur yang mampu menjamin keimanan yang dianut oleh umat Islam, mampu menjamin keimanan tauhid yang dianut oleh umat Islam. Contohnya, tidak terdapat unsur syirik dalam arsitektur yang dirancang maupun dibangun dan digunakan oleh umat Islam. Ya, contoh saja, tidak terdapat salib di dalam masjid, tidak terdapat patung-patung yang menyekutukan Allah di lingkungan hidup yang dihuni oleh umat Islam.
serta arsitektur yang bermuatan makna spiritualitas Islam. Ya, bukan saja sekedar bentuk, tapi bentuk-bentuk yang disusun, yang dikomposisikan oleh seorang arsitek, di dalamnya bermuatan makna spiritualitas Islam. Kita dapat mengambil contoh saja bahwa digunakannya kubah yang berukuran sangat besar untuk masjid, sehingga seakan-akan jamaah masjid ketika masuk ke ruang dalam untuk sholat, dia melihat kubah yang besar dari bawah itu, dia merasakan ketakjuban, merasakan dirinya sangat kecil, kemudian dikaitkan dengan kebesaran Allah. Nah, makna-makna seperti ini atau sensasi ruang seperti ini merupakan salah satu bentuk menjaga iman. Poin kedua adalah menjaga jiwa. Bahwasanya arsitektur Islam adalah arsitektur yang mampu menjamin keselamatan diri manusia sebagai penggunanya, yakni ruangnya nyaman, ya, memiliki tingkat kesehatan bangunan yang baik, dan memiliki kekuatan struktur sehingga ketika terjadi gempa maupun hal-hal lainnya dapat melindungi diri penggunanya. Poin ketiga adalah menjaga akal. Bahwasanya arsitektur Islam adalah arsitektur yang selaras dengan akal sehat manusia, yakni alam pikiran umat Islam yang berasaskan nilai-nilai Islam. Contohnya ialah tata ruang berdasarkan konsep mahram. Yang keempat, menjaga keturunan. Ya, arsitektur mampu untuk mempengaruhi perilaku manusia sebagai penggunanya agar tidak melakukan perbuatan atau agar mampu menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam, khususnya berkaitan dengan perilaku antar wanita dan pria atau antar manusia yang berbeda jenis kelamin. Poin menjaga keturunan ini juga pada beberapa referensi disebutkan menjaga kehormatan, yakni arsitektur yang mampu menjamin kehormatan manusia sebagai pemilik maupun sebagai penggunanya. Kehormatan di sini berkaitan dengan perilaku yang berkesesuaian dengan Islam dan identitas umat Islam. Kita dapat ambil contoh masjid, bagaimana agar masjid ini ya dari segi tata ruangnya, dari desain arsitekturalnya mampu menjaga kehormatan umat Islam, maka masjid ini harus mampu untuk mengontrol perilaku penggunanya agar berkesesuaian dengan Islam, dan masjid ini dari perwujudan arsitekturalnya ya menunjukkan identitas umat Islam sehingga mudah untuk dikenali sekaligus untuk menjaga kehormatannya di antara umat beragama yang lain. Jangan sampai bentukan masjid ya tidak dapat menjaga kehormatan umat Islam, justru menjadikan umat Islam menjadi bahan olokan atau bahan candaan di antara atau di kalangan umat beragama yang lain. Poin yang kelima adalah menjaga harta. Bahwasanya arsitektur Islam adalah arsitektur yang mampu menjaga kemanfaatan harta dengan menggunakan unsur arsitektural yang fungsional, efisien, dan tidak terdapat satupun unsur yang merugikan harta pemilik maupun penggunanya. Ya, sehingga tidak dibenarkan penggunaan unsur arsitektural yang tidak bermakna, yang tidak berfungsi, ya, yang hanya sekedar estetika visual saja, tanpa adanya makna spiritual dan tidak fungsional. Ya. Tidak diperbolehkan itu semua karena merupakan bentuk menghamburkan harta. Ya, terkait dengan poin menjaga harta ini juga terkait dengan prioritas pembangunan arsitektur yang berdasarkan hierarki kebutuhan manusia menurut Islam. Objek arsitektur apa saja yang tergolong kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan daruriyatnya manusia. Kemudian objek arsitektur apa saja yang tergolong kebutuhan hajiat dan kebutuhan tahsiniyat. Sehingga ketika kita mengetahui hierarki objek arsitektur berdasarkan kebutuhan manusia, kita dapat memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
yang bersifat mendasar dengan menunda kebutuhan yang bersifat tersier atau tahsiniyat. Dan poin yang terakhir adalah menjaga lingkungan. Bahwasanya arsitektur Islam ialah arsitektur yang mampu menjaga keberlangsungan ekosistem alam meliputi hewan, tumbuhan, dan mineral. Demikian pembahasan singkat dari penerapan maqasidul syariah dalam arsitektur Islam yang merupakan pemahaman ketiga dari arsitektur Islam pendekatan fikih. Ya, tentu saja penjelasan ini belum mumpuni ya, karena kan harus terus digali, dielaborasi sehingga dapat menjadi panduan dalam berarsitektur bagi umat Islam untuk mewujudkan arsitektur Islam. Demikian pembahasan materi yang keempat dalam rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.